Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irga Fari. Saya dari kelas 3A PAI. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang bagaimana cara menghadapi hidup yang berpoya-poya. Kenapa sih kita harus menghindari hidup berpoya-poya ini gitu? Karena berpoya-poya ini memiliki dampak negatif terhadap diri kita gitu. Dampaknya apa saja? Karena jadi hidup berpoya-poya ini memiliki dampak apa ya, seperti segi kesehatan gitu, terus spiritual. Nah, kenapa kesehatan? Karena orang yang berfoya-foya ini mengakibatkan memiliki penyakit hati gitu. Karena orang yang suka berfoya-foya pasti dia itu memiliki penyakit hati. Soalnya misalnya nih ketika ada orang yang membeli barang lebih bagus dari dia. Nah, dia ini nggak mau kalah gitu. Jadi dia juga membeli barang yang lebih tinggi lagi dari orang tadi gitu. Padahal barang itu tidak penting bagi dia gitu. Dia membeli karena nafsu. Dia membeli hanya keinginan dia, bukan karena kebutuhan. Jadi seperti itu. Jadi hidup berpoya-poya ini mengakibatkan seseorang ini mempunyai penyakit hati. Terus spiritual. Nah, karena dalam spiritual ini eh, karena dianggap sebagai perilaku yang tercela gitu ya. Karena dalam konteks agama Islam, hidup berpoya-poya ini dianggap sebagai pemborosan harta, pemborosan uang gitu. Dan sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam berfoya-foya itu masuk ke dalam kategori menghambur-hamburkan harta gitu, pemborosan, menghambur-hamburkan uang gitu dan memiliki pola pikir yang salah. Jadi seperti itu. Tujuan saya mengambil materi ini itu untuk apa ya? Untuk memberi tahu kalian gitu bahwa hidup berpoya-poya ini tidak bagus gitu. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa penjelasan ya. Yang pertama, dalam materi ini tujuannya itu untuk menghindari dari penyakit hati gitu. Karena gaya hidup berpoya-poya ini seperti yang telah tadi dijelaskan ya, menghindari penyakit hati dan juga dianggap sebagai perilaku yang tercela. Terus membantu orang lain daripada kita membeli barang yang tidak penting bagi kita, membeli barang yang apa ya, yang tidak dibutuhkan gitu. Lebih baik kita memberikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan gitu, sedekah, sumbangan gitu. Karena itu lebih jauh bermanfaat dibandingkan kita eh, membeli barang sesuai keinginan, sesuai hawa nafsu gitu. Karena kalau membeli barang sesuai hawa nafsu itu tidak akan ada henti-hentinya gitu. Karena banyak brand-brand. Lebih baik kita mensedekahkan atau memberikan kepada orang lain karena itu bermanfaat kepada diri kita, bermanfaat kepada orang lain juga, seperti itu. Dan di sini media yang akan saya ambil yaitu media PPT. Karena media PPT ini eh, sangat rinci ya untuk menjelaskan suatu hal gitu. Dan memudahkan bagi si pendengar untuk mengerti materi-materi yang akan disampaikan dan memudahkan juga kepada presentatornya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada proses pembuatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan pada materi ini. Jadi dalam proses pembuatan ini ada 3 langkah, ada 3 tahap. Yaitu yang pertama kita mencari materinya terlebih dahulu. Materi tentang bagaimana eh, agar tidak hidup berpoya-poya gitu. Terus langkah yang kedua yaitu mencari PPT, baik itu di Google ataupun di dalam aplikasi PPT-nya itu sendiri. Terus yang ketiga,
memasukkan poin-poin atau memasukkan materi ke dalam PPT-nya itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke dalam langkah-langkahnya tersebut. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa mencari materi di dalam Google, ya, dalam Google Scholar, terus di website lainnya. Misalnya kita bisa mencari di dalam buku juga bisa, terus artikel-artikel gitu kan. Nah, itu untuk langkah pertama. Jadi untuk langkah yang kedua, kita mencari PPT, mencari template PPT. Dalam mencari template PPT, kita bisa mencari di dalam Google, terus di aplikasi PPT itu sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita tonton video selanjutnya. Nah, jadi untuk langkah kedua ini kita bisa mencari PPT, ya. Kita bisa mencari PPT lewat Google atau dari aplikasi PPT-nya itu sendiri gitu. Bagaimana lewat Google? Jadi seperti ini. Kita klik dan kita cari, ya. Kita cari Slidesgo. Nah, nanti akan muncul di sini, nanti klik. Nah, setelah muncul, kita klik yang paling atas. Nah, jadi kalau tampilannya sudah begini, ini banyak sekali template-template PPT yang bagus, ya. Tetapi kita juga harus pilih-pilih, soalnya di sini tuh ada yang gratis dan ada yang berbayar. Misalnya kita mau mencari template-nya, misalnya tentang agama. Banyak sekali, ya, Islamic History Thesis, World Religion Day Anytime. Banyak sekali template-template makalah, template-template PPT. Nah, untuk selanjutnya, dalam mencari template PPT bukan hanya di Google saja, tetapi di aplikasinya juga. Nah, jadi di aplikasinya juga banyak sekali, ya, banyak sekali template-template PPT yang bagus itu untuk membuat PPT yang lebih menarik, itu lebih menarik untuk ditampilkan. Nah, banyak sekali. Jadi seperti itu untuk langkah kedua. Nah, jadi pada langkah ketiga ini, setelah kita mencari poin-poin atau setelah kita mencari materi-materi, terus langkah kedua kita mencari PPT. Nah, jadi untuk langkah ketiga ini kita memasukkan poin-poinnya ke dalam PPT. Kita memasukkan poin-poin yang udah kita cari dari langkah pertama, terus kita memasukkannya ke dalam PPT gitu. Untuk lebih jelas lagi, simak video berikut. Baik, pada proses pembuatan ini saya sudah mengambil PPT dari Google, ya, yaitu dengan berjudul Canadian History Minitime. Dan saya juga sudah mempersiapkan materi-materinya, ya. Saya sudah mempersiapkan materi-materinya, yaitu saya menyimpannya di Notepad karena untuk memindahkan materi ke dalam PPT. Dan sudah saya rangkum, ya, poin-poinnya. Dan untuk penjelasannya nanti pada hasil pembuatannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung ke proses pembuatannya.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatannya, yaitu dengan tema bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya atau cara-caranya, kita mengulas kembali ya, dampak negatif kalau kita melakukan hidup berfoya-foya. Nah, jadi yang pertama ini yaitu mengutamakan hal duniawi. Hidup berfoya-foya dapat menyebabkan seseorang terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melalaikan persiapan untuk kehidupan akhirat. Jadi dia hanya memikirkan duniawi saja gitu. Tidak memikirkan akhiratnya. Terus yang kedua, menimbulkan sifat iri. Hidup berfoya-foya dapat menimbulkan sifat iri karena seseorang cenderung membandingkan kehidupannya dengan orang lain yang mungkin lebih gaya hidup yang lebih mewah. Terus yang ketiga, menghambur-hamburkan harta. Nah, jadi hidup berfoya-foya masuk ke dalam kategori menghambur-hamburkan harta dan pemborosan yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang boros gitu, orang yang menghambur-hamburkan harta. Terus yang keempat, penyakit hati. Hidup berfoya-foya bisa mengantarkan seseorang kepada penyakit hati seperti ria, pamer, sum'ah, takabur, dan hasad, yaitu iri hati. Jadi dengan demikian hidup berfoya-foya ini tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga dapat berdampak pada aspek spiritual. Ya. Untuk slide selanjutnya yaitu langkah-langkah menghindari hidup berfoya-foya. Nah, jadi pada langkah-langkah ini yang pertama yaitu membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dengan skala prioritas. Jadi dengan memahami kebutuhan dan prioritas, kita dapat menghindari pemborosan dan fokus pada belanja yang benar-benar diperlukan, gitu kan. Jadi kita belanjanya itu beli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, agar bermanfaat bagi diri kita. Terus yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Salah satu cara menghindari hidup berfoya-foya yaitu dengan membiasakan bersedekah dan membantu orang lain daripada dipakai hal untuk hal-hal yang tidak penting gitu, mending disedekahkan saja gitu, kepada orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga, memperbanyak rasa syukur. Dengan memperbanyak rasa syukur, kita bisa menghindari keinginan untuk terus membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Karena kita bersyukur terhadap apa yang kita punya, jadi tidak serakah, tidak nafsu gitu. Terus yang keempat, menjaga sifat rendah hati. Dengan menjaga sifat rendah hati, kita bisa menghindari keinginan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak diperlukan gitu kan. Terus yang kelima, bergaya hidup sederhana. Nah, dengan bergaya hidup sederhana, kita dapat menghindari keinginan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak diperlukan. Terus yang keenam, menghindari ria, takabur, dan hasad. Karena dalam Islam, hidup berfoya-foya ini dianggap sebagai gaya hidup yang salah, karena masuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat ria, takabur, dan hasad. Terus yang ketujuh, ini ketujuh ya, menghindari sikap berlebihan. Nah, jadi Islam ini mengajarkan konsep keseimbangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk dalam hal pengelolaan harta. Orang yang suka berfoya-foya harus menghindari sikap berlebihan dan berfokus pada pengelolaan harta dengan seimbang. Jadi dengan kita mengikuti langkah-langkah tersebut, kita bisa menghindari hidup berfoya-foya dan mengelola keuangan dengan lebih sehat lagi dan lebih bermanfaat. Terus untuk slide selanjutnya yaitu manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Nah, jadi hidup berfoya-foya ini bisa manfaat dari menghindari hidup berfoya-foya ini, kita bisa berhemat. Yang pertama, berhemat. Dengan menghindari sikap berfoya-foya, kita bisa berhemat dan menjaga uang yang dimiliki untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah,
seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, daripada kita membeli hal yang membeli hal atau barang yang tidak penting, lebih baik kita simpan dulu untuk kebutuhan yang lebih penting. Terus yang kedua, uang lebih bermanfaat. Uang yang sebelumnya dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup berfoya-foya tidak akan menguntungkan kita gitu, tetapi akan menjadi pemborosan. Nah, dengan menghindari sikap ini, kita bisa menggunakan uangnya itu untuk investasi gitu, kebutuhan sehari-hari dan penyimpanan untuk masa depan gitu. Karena kan hidup bukan hanya sehari aja kan. Terus yang keempat, mengatasi keinginan. Nah, jadi yang keempat ini mengatasi keinginan. Hidup berfoya-foya sering kali mengarah keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi dengan menghindari sikap ini, kita bisa mengatasi keinginan dengan fokus pada belanja yang sebenarnya. Terus yang keenam, meningkatkan kesejahteraan. Dengan menghindari sikap berfoya-foya, kita dapat menghindari kesejahteraan dan kita mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan puas. Mungkin cukup segini dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.